Selamat malam anak-anak kelas 5B. Berjumpa kembali di pembelajaran daring ya, pembahasan kisi-kisi tema 7 subtema 1, 2, 3. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan memudahkan anak-anak dalam belajar di rumah. Seluruhnya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita mulai pelajarannya ya. Untuk malam hari ini pembahasannya adalah IPA, yaitu pengaruh dan perubahan benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu pelajarannya tentang kalor anak-anak. Persamaan dari kalor itu panas. Oke, kita bahas langsung ke perubahan wujud benda. Ada yang ingat berapa perubahan wujud benda? Siapa itu? Gigan. Oke, Gigan, berapa perubahan wujud benda yang kamu ketahui? Cair ke beku. Terus menguap ke kristalan apa itu lupa aku. Namanya kristalan ya. ya? Oke, terus lagi. Itu doang. Oh itu ya, oke, terima kasih Gigan, bagus ya. Nah, perubahan wujud tuh ada 6. 1, mencair, membeku, mengkristal, mengembun, lagi apa ya? Menguap. Lagi satunya menyublim. Ya, satunya menyublim. Nah, itu namanya perubahan wujud. Oke, kita akan menjelaskan tentang membeku dulu ya anak-anak ya. Membeku itu adalah perubahan wujud benda dari yang awalnya cair menjadi padat. Jadi dia bendanya itu tadinya cair, terus jadi padat, masukin ke kulkas, kemudian jadi padat, namanya membeku. Jadi es gitu ya, membeku. Kemudian mencair, kebalikannya, dari dia padat menjadi cair. Selain es, contohnya apa aja ya anak-anak yang disebut dengan mencair? Ada yang tahu selain es? Biasa kalau mentega, pernah lihat mentega nggak anak-anak? Pernah bantuin yang? Oh, es krim. Es krim. Sama lilin. Ya, es ya. Lilin. Oke, lilin juga termasuk mencair. Karena tadinya lilin kan bentuknya tinggi ya, batangan. Kemudian setelah dia mendapat kalor, lilinnya dibakar, kemudian dia berubah menjadi pendek meleleh gitu kan, jadi air. Nah, nanti lama-lama dia beku lagi. Nah, itu prosesnya melelehnya itu namanya mencair. Oke, bagus Gigan ya tadi jawabnya. Selain itu juga mentega, tadi Ibu kasih contoh ya, mentega. Setelah dia dipanaskan, baik dia direbus ataupun ditaruh di atas penggorengan, itu lama-lama akan meleleh, mencair ya. Itu juga proses dari mencair. Nanti jawabannya jangan hanya es saja, es krim juga kategori es. Selain itu bisa yang lain, kayak lilin, kayak mentega gitu. Itu ya, lanjut lagi pembahasannya tentang menguap. Nah, oke, itu menguap adalah perubahan wujud benda dari yang bersifat cair itu berubah menjadi bersifat gas. Makanya dia nggak kelihatan ketika dia menguap, itu nggak kelihatan. Itu cuma kelihatan aja kayak asap-asap gitu ya. Itu gas, dari cair menjadi gas. Contohnya lagi, mengeringkan baju. Ketika kalian menjemur baju di bawah sinar matahari, kok bisa lama-lama bajunya kering? Airnya kemana? Bukan yang kelihatan netes bener, tapi kok bisa kering? Karena ada kalor yang tinggi, panas yang cukup tinggi gitu ya. Tekanannya tinggi, kemudian membuat dia penguapannya juga cepat gitu. Kalau mungkin kalian punya kaca pembesar gitu ya, coba diperhatiin gitu. Seperti daun yang melakukan fotosintesis juga menguap itu airnya, daunnya. Lama-lama kan daunnya kayak layu gitu, seperti masaknya dia menguap naik gitu ya. Jadi airnya itu dirubah menjadi gas, namanya menguap. Proses perubahan wujud dari cair menjadi gas itu ya. Oke, lanjut lagi. Mengkristal ya. Perubahan wujud yaitu dari gas menuju padat. Itu mengkristal. Dari gas menuju padat. Kemudian ada menyublim. Kebalikannya dari mengkristal. Dari padat menuju gas.
kapur barus yang diletakkan di ruang terbuka, lama-kelamaan dia akan mengecil, hilang. Prosesnya itu namanya proses apa ya anak-anak ya? Haris, Bu. Haris, ya Haris? Menyublim, Bu. Menyublim, ya. Menyublim itu dari yang padat menjadi gas ya. Ya, oke. Menyublim. Makasih Haris. Kalau yang ini Haris, bisa nggak Haris kasih Ibu contoh tentang perubahan wujud dari mengembun ya? Mengembun dari gas ke cair. Bisa nggak memberikan contoh yang mengembun? Contohnya apa ya? Mengembun? Titik terik daun di pagi hari. Oh, titik-titik air. Ya, boleh. Titik-titik air di daun pada pagi hari itu adalah proses mengembun ya. Oke, terima kasih ya. Lanjut ke yang selanjutnya, apa ini? Mengidentifikasi nama perubahan wujud benda. Oh, kalau nama perubahan wujud benda kalian nanti akan diberikan soal begini. Kayak tadi contohnya. Mentega yang dipanaskan lama-kelamaan akan mencair. Proses itu disebut dengan misalnya gitu. Proses apa? Mencairkah, membekukah, atau menguap atau lain-lain. Itu ya. Itu diberikan pernyataan, kalian akan diminta untuk mengidentifikasi proses perubahan wujudnya itu. Apakah dia membeku, mencair atau yang lainnya itu ya. Yang tadi 6 perubahan wujud tadi itu. Oke, lanjut. Peristiwa siswa mengidentifikasi perubahan zatnya. Nah, sama tadi dari cair membeku, yang itu perubahan zatnya ya. Sudah tidak usah dibahas lagi karena tadi sudah Ibu berikan pembahasan. Lanjut ke disajikan beberapa contoh perubahan wujud benda. Siswa memilih yang termasuk menyublim. Nah, nanti jawabannya tuh pasti menyublim. Nanti akan diberikan contoh kapur barus diletakkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan mengecil. Proses ini disebut dengan titik-titik. Nah, jawabannya menyublim. Ya. Kalau dari cair ke gas berarti proses apa namanya ya anak-anak? Kalau cair ke gas. Kayu putih. Anak-anak pernah pakai minyak kayu putih? Kan cair itu minyak kayu putih. Waktu kalian taruh di tangan atau hand sanitizer lah, hand sanitizer yang diisi alkohol ya. Alkoholnya ini, alkohol yang kalian tuangkan di tangan, lama-kelamaan digosok-gosokkan, kemudian menghilang. Itu kan cair menjadi gas. Prosesnya ini namanya apa anak-anak? Sama dengan tadi air yang lama-kelamaan dipanaskan menjadi sedikit. Berarti prosesnya namanya menguap ya, dari cair ke gas. Selain air tadi ada juga minyak kayu putih yang digosok-gosokkan pada telapak tangan atau di badan kalian, lama-kelamaan dia tidak akan, cairnya hilang gitu ya, itu namanya menguap. Tadi menyublim. Disajikan peristiwa alam, siswa mengidentifikasi nama perubahan benda. Nanti peristiwa alam kayak tadi yang disebut sama Haris ya, air di daun ya, di padang rumput pada pagi hari akan terlihat titik-titik air di atas padang rumput. Proses itu namanya apa gitu. Nanti akan diberikan peristiwa alam. Contoh peristiwa alam. Nanti kalian akan diminta untuk menyebutkan nama perubahannya apa. Yang terakhir adalah disajikan gambar, siswa mengidentifikasi perubahan wujud benda pada gambar. Mungkin biasanya sih yang sering keluar tuh orang menjemur pakaian atau jemur kerupuk gitu ya, atau orang bikin garam gitu. Nanti anak-anak diberikan gambar seperti itu, anak-anak akan diminta untuk mengidentifikasi perubahan wujud benda pada gambar itu. Oh, ini perubahannya adalah dari membeku ke mencair, atau proses mencair, atau proses membeku dan lain-lain gitu ya. Terakhir adalah disajikan suatu contoh peristiwa perubahan wujud benda, siswa mengidentifikasikan perubahan zatnya. Ini bentuknya uraian ya, zatnya. Berarti berubah dari cair ke padat. Nanti kalian bentuknya uraian. Misalnya proses mungkin yang keluar akan seperti ini anak-anak. Es batu ditaruh di dalam lemari, ditaruh di atas meja, ditaruh di bawah sinar matahari. Kita kan pernah praktek kayak itu kan, praktikum seperti itu. Nah, nanti pasti soalnya kira-kira seperti itulah akan yang keluar gitu.
Nanti kalian jelaskan kenapa sih alasannya taruh di sini, kok bisa lama dia mencairnya, ditaruh ruangan terbuka di atas meja tapi nggak di bawah sinar matahari, kok bisa tetap juga agak lama, kok di bawah sinar matahari kok bisa langsung cair. Itu dijelaskan perubahan zatnya bagaimana. Yang terakhir ini ada pertanyaan, siswa mengidentifikasi perbedaan perubahan benda seperti menyublim, mengkristal, mengembun. Nah, ini nanti anak-anak akan diminta untuk menjelaskan lebih detail tentang perubahan menyublim. Perbedaannya ya, kalau menyublim itu adalah perubahan wujud benda dari apa ke apa, mengkristal dari apa ke apa, mengembun dari apa ke apa. Itu perbedaannya nanti kalian yang diminta. Mungkin kalian bisa buat kolom ya, kayak tabel gitu, kayak kotak-kotak ini. Yang satu di sebelah sini misalnya kalian akan tulis menyublim, kemudian di sini mengkristal, di sini mengembun. Nah, nanti kalian buat perbedaannya. Mengembun misalnya perubahan wujud dari apa ke apa, ini dari apa ke apa dan apa. Seperti itu saja. Jadi dari sekarang sudah mulai direng-reng ya, dicari-cari jawabannya gitu. Cari-cari jawabannya. Oh, nanti akan keluar seperti ini. Ketika ibu nanti berikan soal pada orang tua kalian udah tahu nih. Oh, kira-kira pasti akan seperti ini keluar. Jadi kan tinggal kalau ketemunya menyublim, tinggal cari ini. Nah, itu ya jawabannya. Kan cepat jadinya menjawab karena sudah diberikan kisi-kisi dan juga sudah diajarin cara membahasnya. Itu ya. Ada pertanyaan untuk IPA? Perubahan benda saja ini, perubahan wujud dan zat benda. Ada pertanyaan? Sampai situ, ini sudah habis ya pembahasan kita malam hari ini untuk bedah kisi-kisi tema 7 subtema 1, 2, 3 untuk persiapan PAT. Semoga bisa lancar nanti menjawabnya anak ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Doanya Bu Putu semoga kalian bisa menjawab soal-soal itu dengan lancar. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita akhiri, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada malam hari ini berguna dan bermanfaat bagi kalian dan juga semuanya ya. Seluruhnya berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas kesempatan dan waktu yang kalian sediakan untuk hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.